Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, buat teman-teman semuanya, pagi ini kembali ya saya akan memberikan sedikit petunjuk ya dan pengobatan ya daripada sebuah perselingkuhan. Nah, untuk masalah perselingkuhan ini ada tanda-tanda yang harus kita perhatikan ya. Banyak hal yang mungkin terjadi tanpa kita sadari. Tapi bukan hanya perselingkuhan itu saja, teman-temanku ya. Akan tetapi faktor-faktor daripada perselingkuhan itu sendiri. Nah, sebenarnya begini. Tanda-tanda awal yang terjadi ya, jika mana keluarga kita atau rumah tangga kita itu ada unsur-unsur sihir pemisah. Nah, biasanya ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama, kita perhatikan pasangan kita. Itu biasanya akan bermimpi atau mengigau ketika dia tertidur. Nah, itu mengigaunya apa saja ya, itu tanda pertama atau tanda awal daripada terkena sihir pemisah. Nah, yang kedua adalah emosinya. Jadi apapun yang kita lakukan kepada pasangan kita itu selalu salah di mata pasangan kita ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah dia mulai belajar untuk tidak tidur di rumah, mencari alasan, misalkan emosi, marah-marah di rumah dan kemudian pergi ke orang tuanya atau kemana ya, merasa tidak betah untuk tinggal di rumah. Dan yang keempat adalah kurang kepedulian ya, baik itu kepada anak, kepada istri, itu kurang kepeduliannya. Dan yang terakhir jelas dia akan pergi dari rumah. Nah, hal-hal semacam ini sebenarnya kalau dari awal kita tahu, maka kita akan mudah sekali ya dalam pengobatannya. Misalkan dengan cara kita menghancurkan sihir ini itu dengan tadi ya, menyiapkan air putih 1 gelas ya, masukkan garam kasar ya 1 butir saja, lalu letakkan itu di sudut kamar kita, lalu bacakan kul kunu hijarotan au hadidan. Nah, itu dibacakan sebanyak 7 kali ya pada airnya dan letakkan di sudut kamar kita. Maka sihir-sihir tadi itu akan tersedot, termakan ke dalam airnya dan hancur ya. Itu kalau kita mengetahui dari awal. Itu langkah pertama ya untuk penyembuhannya. Nah, langkah kedua ketika dia misalkan sudah pergi dari rumah. Nah, ini yang jadi masalah tuh ketika dia sudah pergi dari rumah dan sudah bersama pelakornya. Nah, ini yang prosesnya agak lumayan sulit ya. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama itu kita harus mengunci batinnya supaya dia itu bisa mengontrol perbuatan dia. Misalkan dengan selalu mengingat istri dan anak-anaknya, baik itu terbawa mimpi misalkan atau perasaannya itu selalu ingat kepada anak istrinya ya. Dan yang kedua itu mengunci hawa nafsunya. Ini yang paling penting ya. Nah, dengan kita mengunci hawa nafsunya, maka secara otomatis ya dia tidak akan bisa ya melakukan perbuatan zina kepada wanita manapun terkecuali pasangan sah. Nah, jadi ini langkah-langkah yang sangat penting ya untuk suami atau pasangan kita yang berselingkuh. Ini bisa ya diterapkan kepada istri ataupun juga kepada suami ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya mengikat nafsu atau mengunci batinnya. Nah, itu pertanyaannya, karena ilmu ini itu sangat sulit sekali ya kalau misalkan dengan dengan doa-doa saja atau dengan cara-cara biasanya atau diamalkan langsung oleh seorang istri kepada suami untuk mengikat hawa nafsunya, itu rasanya sangat sulit ya. Jelas kita harus membutuhkan seorang spiritual yang memang punya kapasitas untuk mengobati suami kita yang memang sudah tinggal bersama pelakornya dan sudah pernah melakukan perzinahan misalkan. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, dan untuk langkah sederhananya ya,
saya akan mengajarkan ya pada kesempatan hari ini bagaimana cara kita mengunci hawa nafsunya. Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, siapkan dulu rambutnya. Jadi ambil rambut pasangan kita satu helai saja. Itu yang pertama. Yang kedua, coba kamu cari pakaiannya. Ya sedikit saja ya diambil ya, digunting atau pakaian dia yang apa saja pokoknya diambil ya sedikit. Yang ketiga, siapkan tali untuk mengukur panjang tubuhnya. Itu yang ketiga, perhatikan. Yang keempat, diambil kuku jarinya. Jadi 10 kuku jari tangannya itu diambil, dipotong ya, diambil disimpan. Dan yang keempat, siapkan juga tali untuk mengukur kelaminnya ya, berapa panjang diukur ya talinya tuh, potong ya. Nah, ketika bahan-bahan itu tadi ya sudah kamu dapatkan ya, nah lalu kamu siapkan botol yang ada tutupnya. Kamu masukkan guntingan bajunya, kukunya, rambutnya, tali yang ukuran tubuhnya, ukuran kelaminnya itu dimasukkan ke dalam botolnya, botol yang ada tutupnya. Nah, jadi setelah itu sudah siap semuanya ya. Nah, nanti ketika suami ada di rumah, itu tutup botol kalian buka ya. Namun ketika misalkan dia pergi dari rumah, maka tutup botol itu ditutup. Supaya apa? Supaya burungnya itu nggak bisa begini ya, terus begini kepada siapapun kecuali sama kita. Tapi ingat ya, ketika dia pulang harus dibuka. Karena ketika tidak kamu buka, maka sama kamu pun tidak bisa. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, untuk mantra atau doa yang harus dibacakan itu nanti kalian hubungi saya saja. Ya, karena ini tidak bisa saya berikan secara langsung, takut disalahgunakan orang. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, siapkan dulu bahan-bahannya. Ketika kalian sudah siap, silakan kalian hubungi saya dan saya akan berikan kuncinya kepada Anda. Ya, ini sangat bagus sekali ya untuk teman-teman ya semuanya, agar memang bisa agar bisa mengunci hawa nafsu daripada pasangan Anda. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, kurasa itu saja, semoga bermanfaat ya. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan dibagikan ya kepada teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk di subscribe.